Retik. Apa itu retik? Mungkin bagi sebagian hobis atau orang-orang yang memang udah familiar dengan reptil, udah gak asing mungkin di telinga mereka retik itu apa. Tapi karena tujuan kita adalah mengeducate orang-orang yang masih belum familiar atau yang memang nggak tahu sama sekali, jadi kita akan jelasin dari awal. Apa sih retik itu? Retik adalah kesingkatan dari reticulated pythons atau scientific name-nya adalah Python reticulatus. Kata reticulated itu mendefinisikan motif mereka yang sebetulnya menyerupai jala atau jaring. Retik di Indonesia itu lebih dikenal dengan nama sanca kembang atau sanca batik. Kalau pernah dengar, ada sanca kembang, ada sanca batik, itu adalah retik. Tapi memang sekarang sudah banyak sekali beredar corak atau pattern dan warna-warna yang lebih menarik dibanding dengan yang alaminya. Retik sendiri adalah salah satu spesies yang paling saya suka. Karena apa? Karena dia besar, dia aktif, dia lebih menunjukkan awareness terhadap lingkungannya dan apa yang terjadi di sekitarnya. Jadi ada yang harus diluruskan. Saya seringkali menemukan beberapa orang yang pada akhirnya terdapat miskonsepsi, sekalipun itu dari orang-orang yang memang sudah kenal baik dengan spesies-spesies ular ya. Selalu ada miskonsepsi bahwa saya nggak mau pelihara retik karena mereka gede banget. Sebetulnya nggak. Retik memang masuk dalam top 3 the biggest snakes in the world. Yang pertama ada green anaconda atau Eunectes murinus. Yang kedua masuk reticulated pythons. Di beberapa sumber ada yang menyebutkan dia masuk jajaran kedua, dan sebagian sumber lainnya bilang dia masuk jajaran ketiga. Ada yang bilang di posisi kedua itu diisi sama Burmese python katanya. Entah mana yang benar, tapi yang pasti memang retik itu sendiri masuk di top 3 biggest snakes in the world. Tapi yang pasti memang mereka dikategorikan sebagai ular terpanjang di dunia. Itu benar. Balik lagi ke persoalan miskonsepsi yang tadi. Jadi mereka bisa besar kalau memang kita memprogram mereka untuk besar gitu. Tergantung dari porsi makannya, tergantung dari frekuensi kita ngasih makannya. Pokoknya apa yang kita kasih ke mereka, kalau kita semakin banyak kasih makan mereka, semakin kita push, otomatis pertumbuhan mereka juga akan jadi semakin besar. Ada plus minusnya sih. Memang di satu sisi ada orang-orang yang suka dengan retik yang jumbo banget gitu. Tapi konsekuensinya adalah ketika di saat-saat stok makanannya nggak ada, mungkin lagi langka dan lain-lain, itu biasanya feeding response atau nafsu makan mereka itu yang akhirnya bikin ownernya kelabakan sendiri. Karena ya silakan Anda bayangkan aja kalau misalnya ular ukuran udah 4 atau 5 meter dan dia ngamuk-ngamuk gitu, apa yang akan terjadi gitu kan. Nah, jadi sebetulnya yang ideal adalah, kalau saya ya, ini pendapat saya aja. Kalau saya sih ngasih makan retik itu seminggu sekali dengan porsi yang nggak terlalu besar tapi kenyang. Nah itu yang harus di maintain terus-terusan, karena dengan begitu pertumbuhan dia nggak akan terlalu rapid growth. Badannya nggak akan terlalu besar. Terus yang menarik dari retik adalah ada yang tahu nggak bahwa the dark side dari retik itu adalah mereka dinobatkan sebagai man eater atau pemakan manusia. Pada akhirnya ketika ular ini bisa mencapai ukuran maksimal, manusia bisa menjadi salah satu menu untuk dia makan gitu. Tapi sebetulnya kasus itu juga jarang banget sih terjadi. Hanya ada beberapa kasus lah yang tercatat gitu. Retik itu penyebarannya terdapat di Asia Tenggara khususnya. Banyak sekali peta penyebarannya ada di Filipina, di Malaysia, di Thailand. Dan yang menarik tuh apa? Ular ini tuh paling banyak ditemukan sebetulnya di pulau-pulau di Indonesia khususnya ya. Dan saya selalu berpikir sebetulnya akhirnya morph yang bermunculan di pasaran, morph high end ya, morph yang memang keren-keren itu, basicnya, key ingredientsnya adalah ular-ular
yang memang asli bawaan alam Indonesia gitu. Jadi alam kita itu menyediakan bahan dan orang-orang luar sayangnya yang mengolah gitu. Kalau kita sebut nama misalnya Bob Clark, Jay Brewer, Kevin McCurley, Stan Shiras, terus lagi Al dan Cindy Baldogo misalnya, atau saya selalu berpikir kenapa bukan orang kita sendiri yang mengembangkan ini gitu loh. Kenapa harus selalu dibawa dulu keluar dan akhirnya kita mengkonsumsi produk mereka yang sebetulnya itu hasil dari alam kita sendiri gitu. Ini sih yang sebetulnya selalu jadi konflik batin lah gitu dari saya pribadi ya. Entah kalau orang lain. Kebayang nggak sih bangga harusnya Indonesia tuh bangga punya satu jenis ular yang akhirnya popularitasnya mendunia gitu. Cuma karena memang ya hobi ini tuh bisa dibilang underrated gitu ya, nggak banyak orang tahu. Padahal sebetulnya menurut saya itu adalah suatu anugerah yang luar biasa ya. Alam Indonesia diberkati oleh Tuhan, dikasih spesies-spesies kayak begini yang akhirnya dikembangkan dan menciptakan morph yang luar biasa gitu. Oke, balik lagi ke persoalan Retik. Orang banyak yang bilang bahwa Retik ini temperamennya luar biasa, galak. Bukan galak sih, maksudnya stereotipnya, Retik tuh beringas ya, Retik tuh bengis gitu, Retik tuh defensif banget kalau di kandang segala macam. Sebetulnya ya bisa dibilang demikian, tapi lebih tepatnya saya rasa mereka itu hanya lebih aware sama lingkungan di sekitarnya dan mereka lebih peka sama apa yang sedang terjadi di sekitarnya gitu. Jadi kalau misalnya kita buka kandang mereka dan mereka langsung berubah posisinya menjadi lebih defensif, itu karena mereka peka. Itu sih. Ini yang saya pegang adalah Retik Baby. Dia punya combo 3 gen, yaitu Platinum, Sunfire, sama Phantom. Ini pertama kali diproduce sama Jake Loads dari JK Reptiles. JK itu ada Jake Loads sama Justin Kobylka ya, tapi ini Jake Loads, bukan Justin Kobylka. Kalau Justin Kobylka kan J Kobylka, dia spesialis ball python. Kalau ini first produce-nya sama Jake Loads dari JK Reptiles gitu. Untuk review morphnya akan ada di video yang akan datang. Kebetulan karena sekarang masih COVID, jadi saya akan coba untuk